Iya, memang peran dari Lembaga Perlindungan Anak atau saat ini Komisi Nasional Perlindungan Anak memang lahir sudah sejak lama ya, pasca reformasi tahun 98, dan saat ini keberadaannya sangat dibutuhkan ya, saya pikir seperti itu, karena memang untuk melindungi anak ini tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah ya, tapi tanggung jawab juga dari masyarakat dan penggiat-penggiat lainnya yang bisa detail melakukan pemantauannya di lingkungannya masing-masing. Jadi memang peran Lembaga Perlindungan Anak ya sampai dengan sejauh ini saya yakin masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah utama saat ini masih pelecehan khususnya seksualitas pada anak-anak ya. Jadi memang untuk angka-angka kekerasan dan pelecehan seksual ini masih sangat tinggi, dan sampai sejauh ini kami sudah mendapatkan 8 laporan ya tentang permasalahan anak dari kasus pelecehan. Ya, mungkin solusi yang bisa kami tawarkan ya, memang tidak bisa semua pihak melakukan pemantauan ya. Pemantauan artinya yang bertanggung jawab lebih itu sebetulnya orang tua dan lingkungan ya. Kita bisa tingkatkan peran dari lingkungan untuk bisa memantau ya. Mungkin kita bisa bikin satgas sampai dengan ke tingkat yang yang terkecil ya, bisa dari RT, lingkungan maupun lain-lainnya ya. Kampanye juga harus diberikan untuk mengedukasi masyarakat ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya pada anak. Ya memang ya, buayan gadget ini memang sudah sejak awal tahun ya kami mendengungkan untuk melakukan pembatasan gadget ya. Di satu sisi memang sangat menguntungkan ya, karena memang pengetahuan teknologi juga kita bisa lihat melalui media visual ya, khususnya gadget. Namun di satu sisi tingginya angka-angka kriminalitas maupun pelecehan seksual awalnya adalah dari gadget. Oleh sebab itu akan lebih bijak ya orang tua dapat mengawasi anak-anaknya di tengah penggunaan gadget yang tinggi ini. Memang kita tidak bisa menampik kemajuan dan teknologi, namun kita bisa melakukan pemantauan yang baik, pemantauan yang tinggi dari orang tua masing-masing. Ya, kita tidak bisa menampik kemajuan teknologi ya. Hanya orang tua di sini bisa mempunyai peran penting sebagai filter ya. Jadi menjaga anak-anaknya supaya bisa melakukan pembatasan mungkin pada saat jam efektif belajar ya, jadi dibatasin penggunaan gadget hanya mungkin Sabtu Minggu gitu, jangan sampai anak ini betul-betul jadi kecanduan lebih ya sepanjang waktu, mungkin dia setengah waktu dari 24 jam di waktunya digunakan untuk main gadget, dan ini sangat bahaya, dan kami sudah dengungkan di awal tahun. Dan ternyata ya kita nggak bisa melawan, ada pandemi ya, ada kejadian luar biasa, malah anak-anak saat ini menggunakan gadget ya untuk sarana belajar dan mengajarnya dari sekolah. Beberapa kali kami juga sampaikan ya, walaupun keberadaan lahan terbuka hijau ini hanya sepersekian ya dari indikator kota layak anak, tapi seyogyanya kita dari pemerintah bisa menyediakan ya. Tentunya ya hal yang sangat penting adalah kebijakan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Bandar Lampung masih sangat minim. Kita bisa lihat ya hanya ada di Kemiling, kemudian ada juga di Enggal dan spot-spot lain, dan itu masih belum terlalu banyak. Kita memiliki ada 15 kecamatan ya. 15 kecamatan, idealnya satu kecamatan itu mungkin ada satu gitu kan. Jadi memudahkan masyarakat bisa mengakses
ruang terbuka hijau yang ada. Ya, pastinya pemerintah ya, pemerintah atas usulan masyarakat juga bagaimana kebutuhan ruang terbuka hijau ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ada sarana bermain anak, sport dan lain sebagainya untuk sebagai penghijauan ya, penghijauan supaya kota ini juga menjadi tidak terlalu banyak polusi seperti itu. Ya, itu tadi. Memang kita bisa, apa yang kami lakukan adalah ya kami bisa bantu mengkampanyekan ya, mengkampanyekan agar jangan terjadi kekerasan pada anak, kemudian pelanggaran hak anak. Dengan adanya kampanye ini bisa meningkatkan kepedulian masyarakat, dan pemerintah juga seharusnya bisa memantau lebih lagi ya. Jadi bisa sampai tadi juga saya sampaikan, bisa sampai ke tingkat yang lebih kecil di tingkat masyarakat. Kekerasan pada anak ini kita bisa hentikan ya dengan membuat kapok dari pelaku. Jadi jangan takut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atau yang terkait ya, seperti kami gitu, sehingga bisa dibantu untuk didampingi sampai dengan mendapatkan kepastian hukum ya. Artinya anak-anak betul terlindungi, pelakunya dapat dijerat hukuman yang setimpal ya, mungkin juga sampai dengan kastrasi ya, sampai dengan mungkin suntik, sehingga bisa membuat jerat pelaku seperti itu. Dampaknya sebetulnya ya positif ya, ini bisa positif dan bisa ada dampaknya negatif dari sisi psikologis anak ya. Jadi anak memang mesti kita biarkan ya dapat berkembang, tumbuh kembang dengan baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian orang tua pun memupuk ya. Dan saya setuju dengan orang tua yang protektif ya. Tapi memang dikasih keluasan lah untuk anaknya sehingga bisa dapat melanjutkan masa depannya sesuai dengan yang diinginkan. Ini pernikahan ini ya banyak juga kami jumpai ya, ada permasalahan gugatan anak ya, perebutan karena kedua orang tua pisah, dan ini kematangan sosial dari pasangan pada saat matang usia untuk memang melakukan pernikahan ya, sebaiknya tidak terlalu belia ya. Jadi sebaiknya untuk masa depan yang lebih baik, sekolah diselesaikan sampai dengan selesai ke jenjang yang lebih tinggi, dan itu akan menyebabkan angka pernikahan dini ini tidak terlalu terjadi. Jadi memang kesiapan mental juga dibutuhkan untuk sebuah pernikahan dan memiliki anak. Jadi orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih. Pernikahan ya itu tadi yang saya sampaikan tentang ya tentunya pendidikan yang tinggi bisa mencegah ya pernikahan dini yang suka atau terjadi. Jadi ya dapat dicegah dengan kematangan usia dari anak ya, sehingga betul-betul siap untuk menikah dan tidak ada terjadi faktor ekonomi yang menjadi permasalahan biasanya dalam rumah tangga, kemudian ketidakcocokan dan lain hal ya, karena memang pengen lebih bebas kehilangan masa anak-anaknya atau masa remajanya, dan ini kita mesti hindarkan. Ya memang ya, ini ada juga ya banyak kita jumpai pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda ya dan memaksakan untuk sebuah pernikahan. Ya memang sebaiknya sih hal ini dihindarkan ya, dengan pengetahuan keagamaan yang kuat gitu kan. Orang tua bisa mengarahkan supaya keyakinan atau keagamaan itu sangat penting, sehingga bisa menjamin kelangsungan rumah tangga dan
anak-anak yang nanti dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Ini kita tidak bisa hindarkan ya. Memang kami juga sepakat dengan belajar di rumah sampai dengan pandemi usai ya. Mungkin solusinya nanti ada vaksin atau lainnya ya, kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk pasti dari pemerintah. Untuk masa pandemi COVID-19 ini ya tidak ada pilihan lain ya, tidak ada pilihan lain anak-anak untuk belajar dari rumah. Nah, memang di sini juga peran pemerintah juga penting untuk memudahkan anak mengakses segala sesuatunya, mungkin lewat handphone dan lain sebagainya, kuota gitu kan. Karena memang banyak anak yang belum bisa dijangkau. Di satu sisi tadi saya sudah sampaikan untuk sebagian anak ya, memang sudah memiliki kenyamanan ya 9 bulan atau sekian bulan ini sudah merasakan adaptasi terhadap pembelajaran tidak tatap langsung ya. Dan namun di sisi yang lain banyak anak-anak yang kesulitan gitu kan. Belajar di sekolah aja kadang tidak begitu menangkap gitu kan ya. Dan ini yang mesti kerentangan ya dari pemerintah, di mana bisa mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, didampingi dan bisa menjalankan sekolahnya sampai dengan selesai ya. Ya, solusinya kita bisa apa ya, bisa kumpulkan dalam jumlah kecil ya, dan pengajar bisa diturunkan ke masyarakat dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Karena memang tadi siang aja kami jumpai ada anak sekolah selama ini tidak memiliki HP dan sekolahnya tidak bisa menjalankan tugas di sekolah sekian bulan, sekian 2 semester gitu kan. Dan ini kami temui gitu kan. Dan ini ya mesti ada tindakan ya, mungkin ada bantuan HP gitu kan, ada tidak hanya pulsa. Bagaimana mau ngisi telepon yang ada ya, dengan pulsa, jadi hal yang sia-sia gitu. Jadi memang betul-betul dicek sampai ke lebih dalam bagaimana di lingkungan ini ada permasalahan seperti itu.